Sesaat lagi kita akan memasuki acara Tauladan, Tausiah di bulan Ramadan. Program acara ini terselenggara berkat kerjasama Sistem Radio dan Dewan Masjid Indonesia Cabang Belitung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam syahrun unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Ila akhir ayat. Alhamdulillah, sidang pendengar Radio Six Neck yang berbahagia, kita sudah memasuki minggu ketiga dalam bulan puasa ini. Mudah-mudahan minggu ketiga ini Allah tetap memberikan kesehatan dan kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dan menyempurnakan ibadah puasa kita dengan salat pada malamnya dan mengaji pada siang dan malamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran, yang Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Quran, yaitu bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, inna nahnu nazzalna al-Quran wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Karena itu Al-Quran mempunyai beberapa misi, di antaranya pertama, tidak ada yang sanggup menyamai isi dan kandungan Al-Quran. Baik bangsa jin dan manusia ingin mengubah, ingin menyamai dan lain sebagainya, tidak ada yang sanggup. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menantang dalam surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan Al-Quran terhadap hamba-hamba kami, itu kepada nabinya, fa'tu bi suratin min mislihi, maka datanganlah surah sepertinya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah teman-teman kamu, saksi-saksi kamu, saksi-saksi kalian, teman-teman kalian, untuk bergabung menjadikan seperti Al-Quran. In kuntum, jika kamu benar-benar sanggup. Akan tetapi telah terbukti dari dahulu sampai sekarang ada yang ingin menandingi tapi tidak akan sanggup, tidak akan sama. Karena itulah mukjizat Al-Quran, para pendengar Radio Sesnek yang berbahagia, bukan sejak sekarang telah terbukti, dari dulu terbukti mukjizat Al-Quran. Pada zaman dahulu, yaitu Al-Quran terbukti dengan sastranya, keindahan bahasanya, karena bangsa Arab pada saat itu jago sekali bersair. Akan tetapi mereka takjub dan tidak sanggup menyamai keindahan seni Al-Quran.
Kemudian pada zaman sekarang ini, zaman teknologi yang maju ini, maka Al-Quran dari segi sains dan teknologi telah terbukti juga keilmiahannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan manusia dari perut ibunya. Karenanya itulah dokter meneliti, ternyata manusia bisa keluar dari perut ibunya. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah yang mengeluarkan kalian, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut yang mana kamu diantaranya tidak sanggup, tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya diteliti dengan dokter-dokter, ahli-ahli kedokteran. Akhirnya manusia bisa keluar dari perut ibu, yaitu dengan sesar. Dulu manusia dalam teknologi belum tahu manusia keluar sesuai dengan alaminya saja. Akan tetapi sekarang manusia bisa keluar dari perut ibunya. Kenapa? Karena meneliti tentang Al-Quran. Dan banyak lagi dari segi teknologi kemajuan Al-Quran. Karena itulah Al-Quran memang bukan kitab sejarah, tapi banyak menyingkap tentang sejarah-sejarah, kisah-kisah. Al-Quran bukan kitab tentang teknologi, tapi banyak Al-Quran menyingkap tentang teknologi dan lain-lain sebagainya. Mukjizat Al-Quran telah nyata dalam kehidupan kita ini. Karena itu banyak orang barat, orang yang ilmuwan masuk Islam. Kenapa? Karena meneliti Al-Quran. Karena itulah hadirin para pendengar Radio Sesnek yang berbahagia, mari kita sama-sama mempelajari, menelaah Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa memberikan ketenangan dalam hati kita. Kemudian selanjutnya, misi Al-Quran karena ajarannya sesuai dengan logika dan fitrah manusia. Sampai sekarang juga ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Karenanya tidak ada yang bertentangan dengan logika, bahkan dengan fitrah manusia. Banyak agama-agama yang sudah tidak lagi logik dan tidak sesuai dengan fitrah manusia, maka banyak pengikutnya meninggalkan agamanya. Tapi alhamdulillah, Islam makin lama makin tersebar di mana-mana, makin luas. Kenapa? Karena ajarannya makin dikaji, makin masuk logika dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya, misi Al-Quran adalah misi persaudaraan. Mudah-mudahan dengan zaman sekarang ini kemajuan dunia tidak akan berdampak kepada kemanusiaan kalau tidak ada persaudaraan. Kalau cuma pertengkaran saja, maka akan menimbulkan kerusakan dunia ini. Karena itulah Al-Quran memberi kepada kita, khususnya umat Islam, bagaimana mempersaudarakan sesama muslim, mempersaudarakan sesama manusia, dan kita sebagai bangsa Indonesia bersaudara. Para pendengar Radio Sesnek yang berbahagia, demikianlah sekelumit tentang Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan hidayah sehingga kita dapat mempelajari Al-Quran dan menelitinya ke depannya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama nasihat dan untayan hikmah program acara Tauladan Tausiah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, sehingga menjadi amal kebaikan yang senantiasa mengalir kepada beliau para ustadz-ustadz Dewan Masjid Indonesia. Nantikan besok di jam yang sama. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Sisnet Radio dan Dewan Masjid Indonesia Cabang Belitung Timur.